Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas 4A dari kelompok 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kuliah kami di mata kuliah Pendidikan IPS kelas rendah dosen pengampu Bapak Iwan Firmansyah Magister Pendidikan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai karakteristik IPS di kelas rendah, tujuan dan manfaat IPS di sekolah dasar. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Anissa Mar'atus Soleha. Yang kedua, ada Silviati. Yang ketiga, ada Fitria Trihartati. Yang keempat, ada Indah Rahmawati Putri. Dan yang kelima, ada Akbar Maulana Ishak. 1. Karakteristik IPS di kelas rendah. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu ini adalah bahwa bahan atau materi IPS itu diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Hal ini dikemukakan oleh Lili M. Sadali pada tahun 1986. Nah, berikut ini dikemukakan bahwa karakteristik IPS itu dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. A. Materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, baik itu fisik maupun sosial budayanya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut Mulyono Djoko-Dikaryo tahun 1986 ada 5 macam sumber materi IPS antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas seperti negara dan dunia dengan berbagai macam permasalahannya. Yang kedua ada kegiatan manusia, misalnya mata pencahariannya, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga adalah lingkungan geografi dan budaya yang meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak-anak yang terdekat sampai yang terjauh. Nah, yang keempat adalah kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan sampai yang terjauh, atau tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. B. Strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut widening horizon or expanding environment kurikulum. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Yang kedua, tujuan dan manfaat IPS di sekolah dasar. Tujuan IPS di sekolah dasar yaitu tiap disiplin ilmu memiliki tujuan pembelajaran masing-masing. Begitu juga dengan pendidikan IPS yang memiliki pembelajaran tersendiri.
Tujuan pendidikan IPS menurut KTSP 2007 halaman 125 sampai 156 yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaannya. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa tujuan mata pembelajaran IPS adalah untuk memberikan gambaran sebagai penekanan terhadap sasaran akhir yang hendak dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses dan mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Terdapat keterkaitan antara materi IPS keragaman suku bangsa dan budaya dengan tujuan pendidikan IPS yaitu pada aspek pengetahuan, nilai sosial dan sikap, serta keterampilan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan IPS harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masalah sosial yang berkembang di masyarakat yang beraneka ragam, suku bangsa, budaya, demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Manfaat IPS di sekolah dasar. Berikut ini beberapa manfaat siswa mempelajari IPS di sekolah dasar. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pelajaran atau KTSP tahun 2016. 1. Mengenalkan siswa mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. 2. Membantu siswa memiliki kemampuan dasar untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis namun logis, dapat memecahkan masalah sendiri dan memiliki keterampilan serta dapat membawa diri dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 3. Meningkatkan komitmen dan kesadaran mengenai nilai-nilai sosial kemanusiaan. 4. Melatih keterampilan komunikasi siswa, semangat kerjasama, dan berkompetisi secara sehat dalam masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Manfaat pelajaran IPS secara umum. A. Pelajaran IPS membekali siswa pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat kelak. B. Membekali siswa kemampuan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyusul alternatif dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupan masyarakat. C. Membekali siswa kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagi ilmu dan keahlian mereka. D. Membekali siswa mengenai kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat kelak. E. Memberikan bekal kepada siswa kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan ilmu teknologi.